Endometriosis dan kista endometriosis adalah dua kondisi yang saling berkaitan tetapi berbeda. Endometriosis terjadi ketika jaringan yang mirip dengan lapisan dinding rahim tumbuh di luar rahim. Jaringan ini dapat tumbuh di indung telur, tuba falopi, dan organ panggul lainnya. Kista endometriosis atau endometrioma adalah kantung berisi cairan yang terbentuk di dalam indung telur. Kista ini berkembang ketika jaringan endometriosis tumbuh di dalam indung telur dan mengeluarkan darah. Memahami perbedaan ini sangat penting untuk diagnosis yang akurat dan pengobatan yang efektif. Penyebab pasti endometriosis tidak diketahui, tetapi ada beberapa teori. Salah satu teori yang menonjol adalah menstruasi retrograde, yaitu ketika darah menstruasi mengalir kembali ke rongga panggul. Aliran balik ini dapat membawa sel-sel endometrium yang dapat menempel dan tumbuh di organ panggul. Sel-sel ini merespons perubahan hormon, menebal dan luruh setiap bulan. Menstruasi retrograde saja tidak sepenuhnya menjelaskan endometriosis. Faktor genetika, Gateson System, kebakemdunan pun, dan faktor tektoria berperan. Endometriosis dapat menyebabkan perkembangan kista endometriosis yang menyakitkan. Ketika jaringan endometriosis tumbuh di indung telur, ia dapat membentuk lesi kecil berisi darah yang berbahaya. Lesi ini dapat tertutup di dalam indung telur, membentuk kista yang menyakitkan. Selama setiap siklus menstruasi, jaringan yang terperangkap di dalam kista menebal dan berdarah secara berulang. Darah tersebut terperangkap memberikan warna coklat tua yang khas pada kista. Seisub kista start atau endometrioma. Kista ini dapat menyebabkan kerumpat terutama setelah menstruasi dan dapat berfungsi subarangtuant. Endometriosis dan kista endometriosis seringkali menunjukkan berbagai gejala, dengan nyeri sebagai yang paling umum. Gejala-gejala ini dapat sangat bervariasi dari satu wanita ke wanita lainnya. Nyeri haid. Nyeri akibat endometriosis seringkali parah dan melemahkan, membuat aktivitas sehari-hari menjadi sulit. Nyeri saat atau setelah berhubungan seksual, dyspareunia. Lesi pada leher rahim atau di belakang rahim dapat menyebabkan nyeri hebat saat atau setelah berhubungan seks, yang dapat mempengaruhi hubungan intim. Nyeri saat buang air besar atau buang air kecil. Lesi dapat mengiritasi usus atau kandung kemih, menyebabkan nyeri terutama saat menstruasi. Ini bisa sangat mengganggu dan mempengaruhi kualitas hidup. Perdarahan menstruasi yang berat, menorragia. Wanita mungkin mengalami perdarahan menstruasi yang sangat banyak atau berkepanjangan, yang dapat menyebabkan anemia dan kelelahan. Siklus menstruasi tidak teratur. Endometriosis dapat mengganggu siklus menstruasi normal, membuatnya sulit untuk memprediksi kapan menstruasi akan terjadi. Infertilitas. Endometriosis adalah salah satu penyebab utama infertilitas pada wanita, yang dapat menjadi sumber stres emosional yang signifikan. Mengalami gejala-gejala ini tidak secara otomatis berarti Anda menderita endometriosis. Penting untuk memperhatikan tubuh Anda dan mencatat gejala yang Anda alami. Konsultasikan dengan dokter untuk diagnosis yang tepat. Hanya seorang profesional medis yang dapat memberikan diagnosis yang akurat dan merekomendasikan perawatan yang sesuai. Mendiagnosis endometriosis dan kista endometriosis bisa sulit karena gejalanya seringkali tumpang tindih dengan kondisi lain. Gejala seperti nyeri panggul, menstruasi yang berat, dan infertilitas seringkali disalahartikan sebagai kondisi medis lainnya. Evaluasi menyeluruh yang melibatkan riwayat medis, pemeriksaan fisik, dan tes diagnostik diperlukan untuk memastikan diagnosis yang akurat. Riwayat medis, dokter akan menanyakan tentang gejala Anda, termasuk tingkat keparahannya, durasi, dan kaitannya dengan siklus menstruasi Anda. Informasi ini sangat penting untuk memahami pola gejala yang Anda alami. Pemeriksaan panggul memungkinkan untuk memeriksa organ reproduksi Anda secara fisik untuk mengetahui adanya kelainan. Tes pencitraan, ultrasonografi USG. Tes pencitraan ini menggunakan gelombang suara untuk membuat gambar organ panggul Anda. USG sering digunakan sebagai langkah awal dalam evaluasi. Ini dapat membantu memvisualisasikan kista endometriosis dan, dalam beberapa kasus, dapat menunjukkan implan endometriosis. Namun, USG mungkin tidak selalu mendeteksi semua lesi. Pencitraan resonansi magnetik, MRI. MRI memberikan gambar yang lebih detail daripada USG dan dapat membantu mengidentifikasi lesi endometriosis yang lebih dalam. MRI sangat berguna dalam kasus yang kompleks.
Laparoskopi, ini adalah standar emas untuk mendiagnosis endometriosis. Prosedur ini memungkinkan dokter untuk melihat langsung ke dalam rongga panggul. Ini melibatkan prosedur bedah minor di mana tabung tipis berlampu dengan kamera dimasukkan melalui sayatan kecil di perut. Laparoskopi tidak hanya membantu dalam diagnosis, tetapi juga dapat digunakan untuk mengobati endometriosis. Pengobatan endometriosis berfokus pada pengelolaan gejala dan peningkatan kualitas hidup. Pendekatan terbaik bervariasi tergantung pada tingkat keparahan kondisi, usia wanita, dan keinginannya untuk hamil di masa depan. Manajemen nyeri, pereda nyeri yang dijual bebas. Obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen dapat membantu mengurangi nyeri dan peradangan. Terapi hormon, kontrasepsi hormonal seperti pil KB, patch, atau cincin dapat membantu mengatur hormon dan mengurangi pertumbuhan jaringan endometrium. Operasi bedah laparoskopi. Bedah minimal invasif dapat mengangkat lesi endometriosis dan memperbaiki gejala. Histerektomi, dalam kasus yang parah pengangkatan rahim dapat dipertimbangkan, tetapi ini biasanya merupakan pilihan terakhir. Diskusikan risiko dan manfaat dari setiap pilihan pengobatan dengan dokter Anda. Pengobatan untuk kista endometriosis tergantung pada ukuran kista, tingkat keparahan gejala, dan apakah wanita tersebut ingin mempertahankan kesuburannya. Pengawasan untuk kista kecil yang tidak bergejala, pemantauan rutin dengan USG mungkin cukup. Manajemen nyeri, pereda nyeri dan terapi hormonal dapat membantu mengelola nyeri yang terkait dengan kista endometriosis. Operasi, pengangkatan kista laparoskopi, kistomi. Bedah minimal invasif ini mengangkat kista sambil mempertahankan indung telur. Oophorectomy, dalam beberapa kasus pengangkatan indung telur yang terkena mungkin diperlukan, terutama jika kista berukuran besar atau menyebabkan gejala yang parah. Dokter Anda akan memandu Anda melalui pilihan-pilihan tersebut dan merekomendasikan tindakan terbaik berdasarkan keadaan pribadi Anda. Hidup dengan endometriosis adalah perjalanan berkelanjutan yang membutuhkan pengelolaan proaktif. Meskipun tidak ada pendekatan yang cocok untuk semua, beberapa modifikasi gaya hidup dapat membantu meringankan gejala dan meningkatkan kualitas hidup. Diet dan olahraga, mempertahankan berat badan yang sehat melalui diet seimbang dan olahraga teratur dapat membantu mengatur hormon dan mengurangi peradangan. Manajemen stres kronis dapat memperburuk gejala endometriosis. Memasukkan teknik pengurang stres seperti yoga, meditasi, atau latihan pernapasan dalam dapat bermanfaat. Terapi panas, mengompres perut atau punggung bawah dengan air hangat dapat memberikan kelegaan yang menenangkan dari kram menstruasi dan nyeri. Mengelola endometriosis membutuhkan kesabaran, perawatan diri, dan komunikasi terbuka dengan penyedia layanan kesehatan Anda. Menghadapi endometriosis dan kista endometriosis dapat terasa berat, tetapi Anda tidak harus melaluinya sendirian. Dukungan dari orang-orang di sekitar Anda bisa sangat membantu dalam perjalanan ini. Membangun sistem pendukung yang kuat sangat penting untuk kesejahteraan Anda. Ini bisa mencakup keluarga, teman, dan komunitas yang memahami kondisi Anda. Dokter Anda adalah sumber informasi dan panduan utama Anda. Mereka dapat memberikan diagnosis yang akurat, opsi perawatan, dan saran medis yang tepat. Jangan ragu untuk bertanya, ungkapkan kekhawatiran Anda, dan diskusikan kesulitan apapun yang Anda alami. Komunikasi terbuka dengan dokter Anda sangat penting. Kelompok dukungan, terhubung dengan wanita lain yang memahami perjuangan Anda dapat memberikan dukungan emosional yang tak ternilai dan nasihat praktis. Mereka bisa menjadi tempat berbagi cerita dan solusi. Forum online dan kelompok dukungan menawarkan ruang aman untuk berbagi pengalaman dan belajar dari satu sama lain. Ini adalah cara yang baik untuk merasa terhubung meskipun jarak memisahkan. Endometriosis dapat berdampak buruk pada kesehatan mental. Stres dan kecemasan seringkali menyertai kondisi ini. Mencari terapi atau konseling dapat memberikan mekanisme coping dan strategi untuk mengelola dampak emosional dari kondisi kronis ini. Andrew untuk cari bantuan profesional. Pengetahuan adalah kekuatan, terutama dalam hal mengelola kesehatan Anda. Dengan memahami endometriosis dan kista endometriosis, Anda dapat menjadi peserta aktif dalam perawatan Anda sendiri. Edukasi diri sendiri.
Pelajari sebanyak mungkin tentang kondisi ini. Jangan takut untuk bertanya, mencari pendapat kedua, dan memperjuangkan kebutuhan Anda. Perhatikan setiap perubahan pada tubuh Anda dan segera laporkan gejala yang tidak biasa kepada dokter Anda. Ingat, Anda tidak sendirian. Dengan tetap terinformasi, mencari dukungan, dan mengambil peran aktif dalam perawatan kesehatan Anda dapat menghadapi tantangan endometriosis dan kista endometriosis, serta menjalani hidup yang sehat dan memuaskan.